Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winja Nugra Flendra dengan NIM 220461158. Di sini saya akan menganalisis tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada 7. Yang pertama, pemerataan. Yang kedua, kuantitas. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, relevansi. Dan yang ketujuh, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, yang pertama tentang pemerataan pendidikan di daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan saya mengambil ini karena di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah banyak sekali kekurangan yang masih sangat minim. Faktor penyebab berkembangnya permasalahan. Yang pertama, di Sukamandang banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya, kekurangan guru, sarana dan prasarana, pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Sementara itu, di Luwu terlihat kekurangan-kekurangan yang sama seperti di Sukamandang, seperti masalah kekurangan guru dan sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu dengan program-program pemberdayaan serta pengembangan kapasitas dan kompetensi guru, penyediaan sarana, prasarana pendidikan, dan lain sebagainya adalah program-program yang bisa dilakukan untuk membantu ketertinggalan pendidikan anak-anak di Indonesia di daerah tertinggal atau terpencil. Dan yang kedua, ada tentang kuantitas. Ribuan siswa tidak tertampung di Kota Depok. Ribuan siswa lulusan SMP di Kota Depok tak tertampung baik di SMA negeri maupun SMK negeri. Begitupun halnya dengan ribuan pelajar lulusan SD yang juga yang tidak tertampung di SMP negeri. Alasan saya mengambil ini adalah karena SMA atau SMK di Kota Depok sedikit atau minim dan penduduk di sana atau siswa yang ingin sekolah banyak, makanya tidak tertampung dan menjadi masalah kuantitas. Penyebab faktor terjadinya yaitu karena jumlah sekolah tak sebanding dengan siswa yang lulus. Menanggapi masalah yang membuat orang tua itu galau, anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaini dari fraksi PKB meminta Pemprov Jabar dan Pemkab Depok tidak lepas tangan. Ribuan calon siswa SMA atau SMK tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru 2020-2021 karena minimnya jumlah SMA atau SMK. Jumlah SMA hanya 14 dan SMK hanya 3. Sementara itu jumlah SMP negeri sebanyak 26. Upaya untuk pencegahannya yaitu yang pertama menambah atau membuat kelas lagi. Yang kedua, memakai sistem jalur zonasi. Seperti kayak jalur zonasi 60%, jalur prestasi 35%, dan jalur pindahan 5%. Terus meminta agar pemerintah membuat atau membangun satu sekolah SMA atau SMK lagi agar semuanya bisa bersekolah sama rata. Yang ketiga ada kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, kualitas pendidikan juga tergolong rendah. Masalah SDM yang ada menjadi faktor utama. Tercatat hampir 50% dari total 80.000 guru di NTT hanya memiliki ijazah SMA. Hal ini tentu mempengaruhi mutu pendidikan di NTT. Banyak juga sekolah di kawasan pedesaan yang kekurangan guru dan tenaga pengajar lainnya. Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan diakibatkan oleh yang pertama, sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Yang kedua, kesejahteraan tenaga pendidik atau guru yang belum diperhatikan secara baik.
Yang ketiga, kurangnya perhatian guru dan kepala sekolah di mana lebih memperbanyak waktu rapat dan mengurus proyek. Yang keempat, bentuk perhatian pemerintah akan pendidikan yang masih rendah baik dari segi sarana, prasarana maupun kesejahteraan guru dan rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan. Upaya untuk penanggulannya yaitu langkah untuk mengurangi kekurangan guru yang pertama kali adalah mengurangi jumlah kepala sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Jadi setiap sekolah belum tentu ada kepala sekolahnya. Aturannya dibuat satu kepala sekolah bisa memimpin 3, 4, 5 sekolah atau satu kepala sekolah memimpin satu gugus sekolah. Yang kedua, guna menutupi kekurangan guru, pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun. Yang keempat, ada efisiensi kompetensi jadi persoalan lulusan perguruan tinggi. 4 permasalahan utama yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia yaitu kualitas SDM Indonesia, kualitas mutu perguruan tinggi, relevansi kualifikasi SDM lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, karakter kebiasaan manusia Indonesia. Alasan saya mengambil ini adalah karena lulusan perguruan tinggi banyak, namun kompetensi mereka yang kurang terserap, sehingga timbullah banyak pengangguran. Faktor penyebabnya, karena jumlah perguruan tinggi yang besar ini menghasilkan jumlah lulusan yang besar pula. Namun dengan melimpahnya jumlah lulusan perguruan tinggi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Salah satunya yang menjadi sangat penting adalah tentang relevansi kompetensi. SDM yang diproduksi perguruan tinggi jumlahnya besar, namun relevansi kompetensi mereka yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia menjadikan mereka kurang terserap, sehingga timbullah banyaknya pengangguran papar pria kelahiran Blitar 17 Mei 1962 ini. Hal ini menjadi penting sebab perguruan tinggi di Indonesia seharusnya menghasilkan lulusan yang siap untuk terjun mengelola potensi yang ada di Indonesia. Potensi yang besar di Indonesia tentunya adalah bidang pertanian, dan kelautan. Potensi ini perlu dikelola penggunaan teknologi. Upayanya yaitu pemerintah saat ini sedang menyusun data kebutuhan SDM di dunia kerja agar hasilnya nanti dapat dijadikan acuan untuk menyusun pola pendidikan dalam perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi harus merumuskan proses pendidikan yang membangun karakter peserta didiknya. Selanjutnya ada tentang efektivitas belajar daring. Siswa di pedalaman ND terpaksa masuk hutan demi sinyal. Kondisi serba sulit ini dialami siswa di desa Aindoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mereka rela menyusuri hutan untuk menggapai kali Loalaka sejauh 800 meter agar mendapatkan sinyal internet. Alasan saya mengambil ini karena emang fakta terjadinya kalau pembelajaran daring, apalagi di pedalaman atau pelosok, maka akan susah untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Seperti permasalahannya sinyal atau jaringan, belum semua orang punya HP untuk mengakses pembelajaran itu. Kenapa disebut tidak efektif? Karena siswa tidak memahami materi karena pembelajarannya seperti itu. Faktor penyebabnya seperti kesulitan sinyal membuat anak-anak kerap terkejut karena saat terhubung dengan internet, ternyata tugas dari guru sudah menumpuk. Belajar di rumah kian rumit jika hujan turun karena anak-anak tak bisa mencari sinyal akibat jalanan hutan yang licin untuk dilalui. Setiap hari mereka terpaksa berkumpul di hutan dan tidak bisa belajar di rumah masing-masing. Belajar di hutan tentu harus waspada karena ada banyak serangga dan mungkin saja hewan liar yang mengganggu. Upaya untuk mengatasinya yang pertama, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dalam menggunakan aplikasi biasanya bisa dengan cara menggali informasi yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi yang banyak tersebar luas di internet atau bisa juga dengan cara belajar kepada seseorang yang sudah memahami tentang penggunaan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengatasi gangguan sinyal saat berlangsungnya proses pembelajaran daring, guru bisa membuat video
pembelajaran yang menarik dan dapat diakses secara offline. Yang ketiga, untuk mengatasi perangkat elektronik yang kurang mendukung, itu salah satunya cara yang dapat, yaitu memberikan waktu yang fleksibel bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada tentang relevansi. Pada saat ini banyak terjadi permasalahan pendidikan mengenai banyaknya guru yang mengajar tidak pada bidangnya. Alasan saya mengambil ini karena di Indonesia sering sekali guru mengajar bukan pada bidangnya. Contohnya seperti misalnya guru bahasa Indonesia, tetapi dia mengajar PKN atau seni budaya. Faktor penyebabnya karena banyaknya orang tua murid yang merasa prestasi anaknya semakin menurun semenjak diajarkan oleh guru-guru yang tidak pada bidangnya. Upaya untuk mengatasinya, seharusnya pihak sekolah dapat membuka lowongan atau perekrutan guru yang sesuai pada bidangnya. Dari pihak sekolah juga harus memberikan pelatihan pendidikan sesuai mata pelajaran agar guru lebih paham dan matang terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Tadi selain itu ada solusi lain, yaitu guru tersebut dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan lagi yang sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Terus ada masalah tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menyibak dedikasi guru honor di pedalaman Lebak. Alasan saya mengambil ini karena guru honor gajinya sedikit, tidak sebanding apa yang dia perbuat selama ini. Ada guru yang rela melintasi perbukitan curam dan bertebing tinggi yang sangat berbahaya demi ia menjalankan tugasnya, tetapi tidak setara dengan gaji yang dia dapat. Faktor penyebabnya yaitu para guru honor di pedalaman Kabupaten Lebak untuk menuju sekolah harus melintasi perbukitan curam dan bertebing. Kondisi kian sulit dan berbahaya ketika curah hujan tinggi. Gaji guru honor pada jenjang SD dan SMP berkisar antara 500.000 hingga 1,2 juta per bulan. Sebuah besaran rupiah yang tidak banyak di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Upaya yang harus dilakukannya seharusnya pemerintah membuka seleksi CPNS dan memberi peluang guru honor bisa jadi PNS. Para guru honor biasanya akan berbondong-bondong mengambil peluang ini. Selain membuka seleksi CPNS, pemerintah juga menggagas bahwa guru honor akan diangkat menjadi P3K. Skema ini jadi alternatif bagi guru honor yang tidak lolos seleksi CPNS. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.